كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واسمعوا إلى قول ربكم عز وجل وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, itulah kata yang sepantasnya senantiasa kita ucapkan karena berbagai macam nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala masih kita terima dan insyaallah masih senantiasa kita akan terima, dan tentunya keberadaan kita di masjid yang mulia ini merupakan salah satu di antara wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajarlah dan pantaslah kalau kita senantiasa mengirimkan salawat dan salam kita kepada junjungan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, khatib hari ini akan memaparkan sebuah judul khutbah, menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan bergantinya tahun Hijriah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mengapa ini penting kita utarakan dalam kesempatan Jumat hari ini? Karena alhamdulillah hari ini merupakan Jumat pertama yang kita laksanakan di tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Karenanya ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 218 di sini menyinggung bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bagaimana menggapai dan bagaimana kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini yang pertama Allah Subhanahu wa taala menggambarkan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ingin menggapai dan mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, dasar yang pertama adalah
kita harus beriman dan percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang kita rasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan itulah salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat iman itu kita bisa merasakan Allah Subhanahu wa taala bersama kita di mana saja dan kapan saja. Ya tentunya orang-orang yang mengaku beriman, maka apapun pekerjaannya, apapun profesinya, dimanapun dia berada, maka ingatannya dan seluruh hidupnya hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang setiap kali salat mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan bahkan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini kita terapkan dan camkan dalam hidup dan kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat keimanan yang pada dasarnya tertera dan tercakup dan tertanam dalam diri dan jiwa kita, tetapi kemudian bisa kita saksikan lewat bagaimana caranya kita mensyukuri atau bagaimana caranya kita beribadah. Apakah dengan keimanan kita itu kita melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, terutama misalnya ibadah salat kita, contohnya salat Jumat kita hari ini, dan kemudian ibadah-ibadah yang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, bahwasanya kalau kita ingin menggapai nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam kelanjutan ayat ini mengatakan walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, orang-orang yang meninggalkan kesesatan menuju kepada hidayah, orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak baik menuju kepada yang baik. Dan dalam keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hijrah itu secara fisik memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesudah hijrah dari Mekah atau terbukanya kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sudah tidak ada lagi hijrah. Tetapi dalam keterangan hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sepanjang seseorang masih memiliki nafas, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dan masuknya nafas kita, maka sepanjang itu pula kita bisa melaksanakan hijrah. Apakah hijrah secara fisik? Ya mungkin orang-orang tertentu ada yang tidak bisa di daerahnya melaksanakan ibadah dengan baik. Dia kemudian berpindah tempat ke satu tempat yang insya Allah bisa merasakan bagaimana bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Dan terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa hijrah itu juga
terutama di dalamnya adalah hijrah secara rohani. Ya mungkin di tahun 1441 tahun atau tahun lalu kita masih berada dalam hal-hal yang tidak baik. Masih kurang amal ibadah kita. Maka di tahun baru Hijriah ini kita bercita-cita, kita mengharapkan bahwa kita mampu meningkatkan amal kebajikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu di antara makna-makna hijrah yang terkandung dalam ayat walladzina hajaru. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tentu kita mengalami di antara kita, saya yakin dan percaya bahwa mungkin di antara kita ini ada yang orang tuanya mungkin berasal dari daerah lain. Atau mungkin sendiri kita dilahirkan di satu tempat. Tetapi kemudian apakah orang tua kita atau apakah kita sendiri berhijrah? Apakah berhijrah karena mungkin tuntutan pekerjaan kita? Atau mungkin di antara dengan di sini ada pelajar, siswa atau mahasiswa yang meninggalkan kampungnya untuk menuntut ilmu di satu tempat. Dan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang menuntut kita untuk meninggalkan daerah kita atau kampung kita. Dan biasanya di mana kita dilahirkan atau mungkin di mana asal-usul nenek moyang kita, biasa di antara kita ada ikatan rohani, ada ikatan batin yang mengikat kita. Bahwa saya berasal dari kampung A atau kampung B, dan dengan adanya hijrah atau kita meninggalkan kampung kita dengan satu atau dua alasan, maka sesungguhnya kita telah melaksanakan hijrah secara fisik. Dan tentunya alasan-alasan itu kemudian ketika kita meninggalkan satu tempat atau suatu daerah, pasti kita menginginkan kehidupan yang lebih baik dari mungkin yang ada di tempat kita semula. Apakah karena daerah kita itu mungkin daerah yang kering atau daerah yang terkena musibah misalnya, atau mungkin karena tuntutan kita ingin menuntut ilmu yang lebih baik, menuntut ilmu yang lebih tinggi, atau pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kita untuk berpindah dari tempat kita. Intinya bahwasanya hijrah di sini bisa dan masih bisa kita laksanakan, apakah secara fisik, lebih-lebih lagi secara rohani atau secara batiniah. Karena inilah tuntutan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik atau amal-amal kebajikan yang tidak baik, kita gantikan dan kita hijrah menjadi orang-orang yang baik atau orang-orang yang lebih baik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat yang ketiga dalam ayat ini, yang yaitu wajahadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi pahlawan-pahlawan kita yang memerdekakan negara kita atau bangsa kita memang telah berjihad dengan nyawanya, berjihad dengan hartanya. Tetapi dalam ayat ini secara umum, wajahadu fi sabilillah. Jadi apapun yang masuk dalam kategori fi sabilillah, penjelasannya misalnya bisa kita dapatkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang keluar dari rumahnya karena dia sendiri ingin membebaskan dirinya atau ingin mencari pekerjaan untuk dirinya
supaya tidak meminta-minta kepada orang lain, maka itu dianggap keluar dari rumahnya fi sabilillah. Siapa di antara kita yang pergi mencari pekerjaan, mencari sesuap nasi untuk keluarganya, maka itu juga dianggap fi sabilillah. Dan begitu banyak lapangan-lapangan fi sabilillah yang dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah menyumbang masjid atau sekolah atau organisasi sosial yang lain untuk kepentingan publik atau kepentingan umum, semuanya ini dalam agama kita dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, dalam ayat yang mulia ini berkaitan dengan hijrah atau peringatan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mencapai dan menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menggariskan kepada kita untuk senantiasa memberikan dan memelihara keimanan kita. Karena ketika kita beriman, bukannya kita beriman tanpa ada halangan, tanpa ada cobaan, dan tanpa ada kesusahan. Karenanya memelihara keimanan adalah sesuatu perjuangan. Dan yang kedua, kita berhijrah dari satu yang tidak baik ke sesuatu yang lebih baik, dan atau baik berhijrah secara fisik ataupun secara non fisik atau secara rohani. Dan yang terakhir dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menggariskan kita untuk senantiasa berjihad, apakah dengan harta kita, apakah dengan tenaga kita, apakah dengan pikiran kita, bahkan mungkin dengan nyawa kita sekalipun. Maka itulah orang-orang yang akan menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.